pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak kasadonyo dimanapun berada, semoga berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Karatau madang dahulu bebuah berbunga balon, marantau bujang dahulu di kampung Pagunung Balon. Marantau merupakan bagian dari kehidupan orang Minang sejak dulu. Anak Allah baraja menjadi muda dianjurkan untuk pergi merantau karena alun mempunyai peranan penting di kampung, di tengah keluarga. Selain itu juga karena ada tuntutan bagi generasi muda untuk menambah pendidikan sambil mencari pengalaman hidup sebanyak-banyaknya. Orang Minang banyak pepatah patiti yang dijadikan nasihat untuk kaum mudanya nananda barangke merantau. Lawi sakti rantau batuah. Pepatahku mengingatkan bahasanya laut yang akan diseberangi dan rantau nan akan dituju pastilah berbeda jo daerah asal kampung halaman. Ada aturan yang mesti ditaati, ada pantangan yang tidak boleh dilanggar, dan ada keistimewaan yang mestinya kita hormati di daerah orang. Untuk itu perlu membekali diri jo ilmu dan luas mengenai aturan hukum, aspek sosial, bahkan ada istiadat yang berlaku di daerah itu. Menaklukkan perantauan harus membekali diri dari awal. Menaklukkan bukan berarti mengalahkan, tapi caranya di perantau bisa membawa secara baik di masyarakat setempat dan masyarakat pendatang lain. Datang nampak muka, pai nampak pungguang. Sebagai perantau harus tahu etika beradaptasi di daerah orang. Mungkin tamuilah tokoh masyarakat setempat, perkenalkan diri, sampaikan kasih tujuan dan bersosialisasi jo tetangga, jo lingkungan di daerah perantauan dengan baik. Berjalan pelihara kaki, mengecek pelihara lidah. Awali tindakan dan perkataan jo pertimbangan matang dan bertanggung jawab atas segala konsekuensi dari perbuatan itu. Pegang manusia di masa jabatan hidup bukan hanya di perantauan saja, namun bagi yang sedang hidup sebagai perantau, pertimbangkanlah sebelum bertindak dan mengecek mesti lebih ditemukan. Perantau Minang sejak dahulunya kebanyakan berdagang atau menggali, sampai-sampai ada anekdot orang Padang pandai dagang, anekdot di perantauan. Dan dari dululah banyak dusanak itu nalah sukses dan berhasil di perantauan, di mana hasil kesuksesannya itu juga nyebau ke kampung untuk membangun kampung sesuai juga pepatah Minang,
setinggi-tinggi tabangnya bangau, pulangnya ke kubangan juo. Setelah sukses di perantauan, indak pululu pujuk kampung, membangun kampung memenangun gai, dan itu punlah banyak dari dulunya telah dilakukan oleh orang-orang tua kita nala sukses di perantauan. Namun pada saat ini di perantauan mungkin juga di kampung, karena negara sedang mendapat wabah atau pandemi COVID-19 telah lebih dari setahun. Nanalun aduh penyelesaian, malah pemerintah melakukan banyak hal untuk mengatasinya, termasuk melakukan PPKM, di mana dilakukan pembatasan kegiatan masyarakat, yang mana kebijakan itu sangat berpengaruh, sangat berdampak langsung kepada dusanak itu. Nan sebagian besar adalah pedagang atau menggalih, banyak menggalih baju, pakaian, atau menggalih makanan atau kuliner. Lah banyak itu dengar di daerah-daerah lain pun, mungkin juga di sana itu ataupun perantau lain nalah mengibarkan bendera putih, tanda menyerahnya dalam memperjuangkan usahanya di masa pandemiku, di mana jangka labur dan kedape pokok mungkin tidak pulang, malah tak makan, sehingga banyak usaha-usaha kecil dan menengah dan gulung tikar karena tidak ada jual baju Bali. Baik tujuh dengan busana-busana itu seperti rumah makan atau usaha makanan kecil lainnya, juga toko-toko nan langang tidak ada kembali, sehingga banyak puluhan memilih tutui sementara. Namun untuk kehidupan sehari-hari tetap ada biaya nari mereka keluarkan. Itulah kondisi masyarakat kita pada umumnya di masa adanya wabah. Harapan kita semoga wabah itu cepat berlalu dari negara kita, sehingga dusana-dusana kita bisa bangkit balik untuk menjalankan usahanya. Hanya doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa adalah senjata paling ampuh bagi seorang mukmin. Mari kita bersama-sama mendoakan semoga negaraku terbebas dari wabah penyakit yang Allah maluluh lantakkan segala sendi kehidupan, baik segi agama, nambahnya marah, berjarak-jarak, baik segi sosial, nalah banyak berantakan yang sebuah keluarga gara-gara ekonomi, baik dari usaha yang telah banyak bangkrut,
baik dari segi pendidikan dan ada jalan programnya dengan pendidikan daring atau online school. Hanya itu yang bisa kita lakukan, bukan saya itu saling menyalahkan. Saya itu untuk berbenah untuk masa depan lebih elok, lebih rancak balik. Demikian untuk sementara video kali itu. Mohon maaf, bukan makasih untuk menggurui. Terima kasih atas segala dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tanda kita udah nyerah dengan PPKM, Pak. Yang terdampak. Ya nggak apa-apa, Pak. Ya, boleh nggak? Selama PPKM darurat nih Bang, merugi Bang, apa gimana Bang? Kerugiannya ya gratis gitu, buat makan juga besoknya masih mikirin, terus buat modal juga masih mikirin. Selama PPKM ini berapa Bang pendapatannya Bang? Biasanya Bang? Pendapatannya 200.000, Kalau biasanya berapa Bang? biasanya 500. Ingin segera beres lah, jangan ini, harus lihatlah hasilnya semuanya. Jadi seperti biasa lagi itu ya, jam Biasa lagi, operasional gitu ya. normal. Bang katanya nih kalau sekarang ditutupnya jam 8, kalau nggak habis berarti dikasih-kasih gitu Bang ya? Kasih paling semuanya. Saya pernah dipaksa tutup gitu nggak Bang? Apa mendapatkan perlakuan intimidasi gitu? Ya kalau kita udah tutup kan nanti kita kena denda. Per hari. Nah, jika untuk sekarang ada PPKM darurat, pendapatan sendiri ada menurun nggak? Apa gimana dengan harapannya? Perpanjang sekarang ya? Gimana solusi? Apa lebih parah atau enggak? Nah, biasanya akan menyediakan dagangan berapa kilo per hari? Sendiri 1.000. 1.000 ya. Untuk sekarang itu 500 itu suka habis atau enggak? Itu aja jarang habis. Jarang habis ya. Soalnya kan jam 8. Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus 2021 di beberapa kabupaten kota. Kebijakan kita dalam penanganan pandemi COVID-19 ini akan bertumpu kepada 3 pilar utama. Yang pertama, kecepatan vaksinasi, terutama pada wilayah-wilayah yang menjadi pusat mobilitas dan kegiatan ekonomi. Yang kedua, penerapan 3M yang masif di seluruh komponen masyarakat. Yang ketiga, kegiatan testing, tracing, isolasi, dan treatment secara masif, termasuk menjaga bor,
penambahan fasilitas isolasi terpusat, serta menjamin ketersediaan obat-obatan dan pasokan oksigen. Untuk mengurangi beban masyarakat akibat berbagai pembatasan mobilitas dan aktivitas sosial ekonomi, pemerintah tetap mendorong percepatan dalam penyaluran bantuan sosial, bansos untuk masyarakat. Program Keluarga Harapan PKH, bantuan sosial tunai BST, dan BLT Desa. Bantuan untuk usaha mikro kecil, PKL dan warung, bantuan subsidi upah sudah mulai berjalan, dan program Banpres Produktif Usaha Mikro sudah mulai diluncurkan pada tanggal 30 Juli yang lalu.